berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Konsep bangsa merupakan suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, serta sejarah. Persatuan bangsa harus terus dibina karena persatuan bangsa dapat menumbuhkan kesatuan bangsa. Persatuan bangsa hendaknya didorong oleh kesadaran dan tanggung jawab untuk mencapai kehidupan yang aman, tertib, tentram, damai, merdeka, berdaulat, serta adil dan makmur sehingga terciptalah kesatuan bangsa. Kesatuan bangsa artinya bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai agama, suku bangsa dan bahasa harus diusahakan terwujud dalam satu kesatuan bangsa yang bulat dan utuh. Pada pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah dan batas batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nusantara digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perarian dan kekhususan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Konsep perwilayahan tersebut sesuai konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terdiri atas dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Wawasan yang berarti cara pandang, cara meninjau, atau cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau dan antara yang berarti diapit di antara dua hal. Menurut Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara adalah hakikat wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik berikut. 1. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. 2. Konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. 3. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. 4. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan penghabisan antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Perwujudan konsep kesatuan dalam aspek alamiah sesuai konsep wawasan Nusantara, sedangkan dalam aspek sosial konsep kesatuan diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan berikut. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. A. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia, serta menjadi model dan milik bersama bangsa. B. Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dengan berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. C. Skala psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. D. Pancasila diletakkan sebagai satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. E. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum yang berarti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.
G. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabadikan untuk kepentingan nasional. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi tercermin pada konsep berikut. A. Kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran masyarakat. Perkenalkan, nama saya Syafaatun Yasaro, absen 34 dari kelas 11 MIPA 3. Aspek yang keempat yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan tercermin pada konsep berikut. A. Ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. B. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan ide nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, dalam segala aspek kehidupan tersebut, dituntut adanya kemanunggalan secara utuh dan menyeluruh. Selanjutnya, integrasi nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia perlu memahami faktor-faktor integrasi bangsa. Adapun faktor-faktor integrasi bangsa sebagai berikut. 1. Rasa senasib seperjuangan. 2. Rasa cinta tanah air. 3. Keinginan bersatu seperti dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 5. Kesepakatan nasional dalam perwujudan. Proklamasi kemerdekaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bendera Sang Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta bahasa Indonesia. Ada beberapa poin tentang konsep negara kesatuan yang dikembangkan oleh negara Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang meliputi tanah, air, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, serta udara di atasnya secara tidak terpisahkan. 2. Laut dan perairan yang berada di wilayah Indonesia bukan dipandang sebagai pemisah, melainkan penghubung dan pemersatu pulau-pulau di Indonesia. 3. Negara Indonesia adalah negara yang bersusun tunggal. Artinya, baik dilihat dari segi penduduknya, wilayahnya, maupun pemerintahan dan kekuasaannya menunjukkan adanya kesatuan. Yang keempat, wilayah negara Indonesia terbagi dalam beberapa provinsi. Tiap-tiap provinsi memiliki organisasi dan pemerintahan daerah sendiri. Akan tetapi, kekuasaan atau wewenang tertinggi tetap berada pada pemerintahan pusat. Konsep tersebut memberikan kerangka pelaksanaan kehidupan bernegara di Indonesia. Selanjutnya, konsep wawasan Nusantara dikembangkan dalam kehidupan kenegaraan Indonesia dalam bentuk negara kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Rizky Putri dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 33. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang
Undang-Undang 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan utuh, padu, tidak terbagi-bagi dan tidak terpisahkan. Keutuhan negara Republik Indonesia yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut. 1. Keutuhan wilayah. 2. Keutuhan khazanah budaya. 3. Keutuhan sumber daya alam. 4. Keutuhan penduduk dan sumber daya manusia. Landasan hukum persatuan dan kesatuan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Landasan ideal adalah Pancasila, terutama sila ketiga. B. Landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi alinea 4 pembukaan UUD 1945 pasal 1 ayat 1 serta pasal 18 ayat 1. Berdasarkan bunyi pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat tersebut dapat diperinci. Tujuan negara Indonesia adalah 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Menjaga pertahanan. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan adanya gangguan atau serangan dari luar yang mengganggu kedaulatan negeri. B. Menegakkan keadilan. Fungsi ini dilandaskan melalui badan-badan peradilan. C. Pelaksanaan penertiban. Negara berusaha menciptakan ketertiban dalam masyarakat agar tujuan dapat tercapai. 4. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran. 4. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di sebelah tenggara benua Asia. Negara Indonesia terbentang sepanjang 3,5 juta mil atau sebanding dengan 1/8 panjang keliling bumi. Kondisi geografis yang demikian membuat negara Indonesia kaya akan hasil alam dan penampakan alam yang indah. Indonesia memiliki beberapa keunggulan, diantaranya jumlah penduduk yang cukup besar, masyarakat multikuler, konsep wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia, semangat Sumpah Pemuda, keatasan wilayah yang strategis, dan kenampakan alam yang begitu indah, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Rizky Nafiah, absen 7 dari kelas 11 MIPA 3. C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dalam rangka merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan memiliki senjata yang sangat ampuh, yaitu persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang manusia tidak akan memiliki banyak arti jika ia sendiri. Jika semua aspek kehidupan manusia ingin terbentuk secara harmonis, sebaiknya didasari oleh nilai persatuan dan kesatuan. 1. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Negara Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, dan adat istiadat sehingga dikenal sebagai negara paling majemuk di dunia. Kemajemukan tersebut dapat dipelihara dengan baik karena adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan dipandang sangat penting karena tanpa persatuan dan kesatuan, Indonesia akan sangat mudah terpecah-pecah dan berpotensi terjadi konflik. Sekarang, bangsa Indonesia dihadapi pada berbagai masalah seperti tawuran, persekusi dilakukan sekelompok warga, dan lain-lain. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan wajib diterapkan untuk menghadapi berbagai masalah tersebut. Berbagai masalah tersebut dapat dihadapi jika bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional yang kuat.
Tanpa ketahanan nasional, kekacauan akan muncul di suatu negara. Ada 3 faktor pendorong yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Konsensus dasar Pancasila adalah kesediaan untuk saling menerima dalam perbedaan, penguatan persatuan dan kesatuan atau identitas kebangsaan juga tidak cukup hanya dengan nilai tenggang rasa. Masyarakat harus secara rasional, tenang, objektif, membicarakan perbedaan pandangan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti bangsa yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kata satu berarti utuh dan tidak terpecah. Oleh karena itu, harus disadari bahwa persatuan dan kesatuan bangsa yang kita inginkan adalah persatuan dan kesatuan yang tetap menghargai pluralisme sekaligus menghormati dan memelihara keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Adapun kemajemukan masyarakat bukan merupakan hambatan lagi bagi penguatan persatuan dan kesatuan Indonesia. Justru kemajemukan merupakan potensi dan kekuatan yang sangat kaya demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Ari Saputra, absen 4 kelas 11 MIPA 3. 2 faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang ini telah memperoleh banyak pengalaman tentang berbagai masalah kehidupan. Dalam mengatasi segala permasalahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya dalam lingkungan masyarakat sering terjadi tawuran pelajar atau antar kelompok masyarakat. Konflik tersebut biasanya disebabkan oleh masalah yang sederhana. Tetapi manusia memiliki cara berpikir yang berbeda dan ego yang berbeda. Dengan anggapan perkelahian merupakan suatu cara yang paling benar untuk menyelesaikan masalah. Padahal ada cara yang terbaik, yaitu dengan musyawarah. Jika berbagai masalah bangsa itu tidak segera diselesaikan, dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Masalah persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya diperlukan pada saat bangsa Indonesia melawan penjajah, melainkan terus diperlukan hingga sekarang. Dalam usaha menerapkan persatuan dan kesatuan bangsa, selain terdapat faktor pendorong, juga terdapat faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai berikut. A. Geografis. Wilayah Indonesia terdiri dari atas beribu-ribu pulau baik besar maupun kecil. Wilayah Indonesia diusahakan tetap menjadi satu kebulatan wilayah rasional dengan segala isi dan kekayaannya. Jika kondisi wilayah Indonesia ini tidak dijaga, dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. B. Pembangunan yang tidak merata. Pembangunan tidak merata menimbulkan kecemburuan antar daerah. Tidak jarang kecemburuan itu berujung pada pergolakan daerah. Pemerintah hendaknya mendistribusikan pembangunan secara merata dengan memaksimalkan sumber-sumber daya dari daerah yang memiliki potensi ekonomi yang baik untuk jangka waktu ke depan. Jika permasalahan pembangunan yang tidak merata tidak diselesaikan, dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. C. Keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman suku, agama, dan ras di Indonesia sering memunculkan perbedaan yang mengarah pada konflik antar umat yang tidak terelakkan. Indonesia sebagai negara yang mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sudah seharusnya masyarakat Indonesia menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi. Jika keberagaman tersebut tidak diiringi sikap menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi, dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Munculnya gejala etnosentrisme. Salah satu faktor yang menyebabkan munculnya masalah etnosentrisme adalah pluralitas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Pluralitas masyarakat Indonesia tentu melahirkan berbagai persoalan. Setiap suku, agama, ras, dan golongan berusaha memperoleh kekuasaan dan menguasai yang lain. Pertarungan kepentingan inilah yang sering memunculkan persoalan-persoalan di daerah dan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Melemahnya nilai budaya bangsa. Masuknya budaya asing ke Indonesia sebenarnya merupakan yang wajar, asalkan budaya tersebut sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Akan tetapi kita harus tetap menjaga agar budaya kita tidak luntur.
Jika masuknya budaya asing tidak diantisipasi dengan baik, maka dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Perkenalkan, nama saya Dina Rizkyani dari kelas 11 MIPA 3 absen 9. Di perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas arti pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai melalui perjuangan yang sangat panjang, sehingga bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia harus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahap terjaganya keutuhan NKRI akan memberikan berbagai manfaat bagi bangsa Indonesia, yaitu selain pembangunan di segala bidang dapat berjalan lancar, bangsa Indonesia akan mampu menanggulangi berbagai macam ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Perbedaan suku, adat, budaya, dan agama dapat menjadi sumber kekuatan untuk hidup sejajar dengan bangsa lain, sehingga akan tercipta rasa kebersamaan di seluruh aspek kehidupan. 2. Wujud sikap menjaga keutuhan NKRI. Adapun contoh wujud sikap meneladani para pahlawan dalam menjaga keutuhan NKRI sebagai berikut. A. Di lingkungan keluarga, seperti 1. Menjaga kerukunan di antara anggota keluarga. 2. Saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain. 3. Tidak memaksa kehendak kepada anggota keluarga yang lain. 4. Menghargai perbedaan pendapat. 5. Menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. B. Di lingkungan sekolah, seperti 1. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat. 2. Saling menolong dan berbagi dengan teman. 3. Menghargai dan menghormati pendapat teman. 4. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. 5. Menghormati guru dan karyawan. C. Di lingkungan masyarakat, seperti 1. Tolong menolong dan saling menjaga perasaan. 2. Saling menghormati dan menghargai hak orang lain. 3. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah. 4. Bersikap arif dan mau bekerja sama dengan orang lain. 5. Aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Itulah beberapa contoh perilaku sebagai wujud sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perilaku tersebut dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih.